Halo, perkenalkan nama saya John Ripalo Saragi. Saya akan menjelaskan Maturi Model di dalam COVID. Maturi Model adalah suatu metode untuk mengukur level pengembangan manajemen proses yang berarti yaitu mengukur sejauh mana kapabilitas manajemen tersebut. Seberapa bagusnya pengembangan atau kapabilitas manajemen tergantung pada tercapainya tujuan-tujuan COVID. Sebagai contoh adalah ada beberapa proses dan sistem kritikal yang membutuhkan manajemen keamanan yang lebih ketat dibanding proses dan sistem lain yang tidak begitu kritikal. Di sisi lain derajat dan kepuasan pengendalian yang dibutuhkan adalah didorong pada selera resiko, enterprise, dan kebutuhan kepatuhan yang diterapkan. Penerapan yang tepat pada tata kelola TI ini adalah saat lingkungan enterprise tergantung pada pencapaian 3 aspek Maturi. Yang pertama yaitu aspek kemampuan, yang kedua yaitu aspek jangkauan, dan yang ketiga adalah aspek kontrol. Peningkatan Maturi akan mengurangi resiko dan meningkatkan efisiensi, mendorong berkurangnya kesalahan, dan meningkatkan kuantitas proses yang dapat diperkirakan kualitasnya dan mendorong efisiensi biaya terkait dengan penggunaan sumber daya TI. Maturi Model dapat digunakan untuk memetakan yaitu dalam status pengelolaan TI perusahaan pada saat itu. Yang kedua yaitu status standar industri dalam bidang TI saat ini. Ini digunakan sebagai pembanding. Dan yang ketiga yaitu status standar internasional dalam bidang TI saat ini. Ini pemetaan ini juga sebagai pembanding. Dan yang keempat yaitu strategi pengelolaan TI perusahaan, yang maksud ekspektasi perusahaan terhadap posisi pengelolaan TI di dalam perusahaan tersebut. Dan tingkatan kemampuan pengelolaan TI pada skala Maturi dibagi menjadi 6 level. Level yang pertama yaitu level 0 atau non-extended. Perusahaan tidak mengetahui sama sekali proses teknologi informasi di dalam perusahaan tersebut. Dan yang level yang kedua yaitu level initial level. Pada level ini organisasi pada umumnya tidak menyediakan lingkungan yang stabil untuk mengembangkan suatu produk barunya. Dan yang ketiga yaitu repeatable level. Pada level ini, kebijakan untuk mengatur pengembangan suatu proyek dan prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan dalam tingkat efektif suatu proses manajemen untuk mengembangkan proyek adalah institutionalized, dengan memungkinkan organisasi untuk mengulangi pengalaman yang berhasil dan mengembangkan proyek sebelumnya. Dan yang selanjutnya yaitu definite level. Pada level ini proses standar dalam pengembangan suatu produk baru yang didokumentasikan di dalam proses pengembangan. Dan selanjutnya ada manage level. Pada level ini organisasi membuat suatu matriks untuk suatu produk, proses, dan pengukuran hasil. Dan yang terakhir adalah optimized level. Pada level ini seluruh organisasi difokuskan pada proses peningkatan secara terus-menerus. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.